Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Materinya yaitu tentang penjelasan, ini soal-soal kita bahas soal stoikiometri. Oke, di sebelum-sebelumnya kita udah bahas, tetapi stoikiometri ini tipe soalnya banyak kayak gitu, tapi rumusnya sih nggak seberapa kayak gitu. Tapi ya saya tekanin sama teman-teman semuanya, ini mumpung masih kelas 10, yang konsep stoikiometri ini teman-teman harus sudah kuasai konsepnya gitu. Kenapa? Nanti ke perhitungan selanjutnya kelas 11, kelas 12 itu yang kita gunakan adalah stoikiometrinya. Jadi sangat memudahkan teman-teman nanti belajar di kelas 10, di kelas 11 sampai 12 kalau teman-teman sekarang udah menguasai yang namanya stoikiometri. Oke? Makanya nih saya buat banyak soal supaya teman-teman terbiasa dengan jenis soalnya. Oke, kita lanjut aja. Pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan alternatif mengikuti persamaan. Oke, ini dikasih tahu bersama reaksinya, tetapi di sini dikatakan belum setara. Jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 liter dan gas volume etanol dibakar yaitu sebanyak 1,11 liter. Massa air yang terbentuk pada keadaan STP berapa? Oke. Di sini katanya jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 liter dan volume etanol yang dibakar adalah 1,12. Oke. Ini bisa jadi ini oksigennya. Oke, karena dia nggak dikasih tahu yang siapa, nggak mungkin oksigen sama etanolnya ada dua. Oke, berarti ini ada dua yang diketahui, yang 0,2 itu adalah volume dari oksigennya, sedangkan kalau volume etanol yang dibakar adalah 1,12 liter. Oke, kita buat dulu nih persamaan reaksinya, kita tulis ulang dulu ya di bawah, berarti C2H5OH. Ini alkohol dibakar, yaitu ini reaksi pembakaran ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, di sini sih di soalnya udah baik ya, maksudnya udah mengatakan bahwa ini persamaan reaksi belum setara gitu. Tapi terkadang ada soal dia nggak sebutin bahwa ini belum setara gitu. Berarti kita harus cek. Oke, jadi intinya pertama sekali kalau kita mau perhitungan seperti ini, kalau ada persamaan reaksi, teman-teman harus setarain pertama sekali. Oke, karena kenapa? Karena nanti koefisien dari unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang berikatan itu nanti akan kita gunakan dalam perhitungan. Oke, gitu ya. Oke, kita cek dulu nih. Di sini C-nya ada 2, di sini C-nya ada 1, berarti supaya balance, berarti harus sama-sama 2, ya kan? Berarti ingat ya, dia dikali 2. Yang kita boleh ganti-ganti atau otak-atik itu adalah koefisien, yaitu angka yang di depan. Sedangkan kalau angka yang di bawah ini, oke, yang ini bawah unsurnya, itu adalah indeks. Dan itu menunjukkan jumlah atom yang di depannya, dan itu nggak boleh diganti sama sekali. Oke, ini C-nya udah sama, terus kita cek jumlah H-nya. Di sini hanya ada 5, ini 1, berarti total di sini ada 6. Di sini baru ada 2, berarti supaya 6, berarti tinggal dikali 3. Oke, jadi kalau dalam persamaan reaksi nggak ada istilah tambah kurang, yang ada bagi sama kali. Oke, di sini jumlah O-nya ada 1. Ini ada 2, berarti total di kiri ada 3. Sedangkan kalau di kanan nih, di sini ada 2 dikali 2 ada 4 ya. Di sini 3 tambah 3 dikali 1 ada 3, berarti di sini 4, 3 berarti total 7. Oke, supaya di sini 7, berarti ini kita kali 3, ya kan? 3 dikali 2, ini 6, ditambah 1, berarti dia jadi 7. Oke, udah balance. Sekarang apa yang harus kita cari? Nih, setelah ini kan di sini diketahui bahwa volume ini oksigen dalam gas dan di sini juga etanolnya dalam bentuk gas. Oke, berarti kalau ada volume di sini ada kata STP, berarti kita harus cari pinter. Kita harus cari molnya. Oke, kalau kita cari mol oksigen dulu ya. Oke, rumusnya apa? Volume per volume STP. Oke, berarti volumenya adalah 5,6 liter. Ingat teman-teman bahwa volume STP itu berapa? AK Winter 22,4 liter per mol. Oke, berarti 5,6 dibagi 22,4 itu nanti yang akan menjadi molnya si oksigen ya. Ini berarti 0,25 mol. Baru sekarang kita cari molnya si etanol. Oke, C2H5OH dengan rumus yang sama karena yang diketahui juga volume. Ya kan? Berarti 1,12 liter dibagi 22,4 liter per mol.
Oke, berarti nanti hasilnya itu 1,12 ya, dibagi 22,4, berarti ini sama dengan 0,05. Oke, mol. Setelah kita tahu molnya, baru kita masukin ke sini. Kita masukin salah satu nih. Jadi molnya etanol di sini diketahui adalah 0,05. Ini 0,05 mol. Ini 0,25 mol. Oke, teman-teman perlu ketahui ya, di sini kan yang diketahui ada dua nih, ada dua yang diketahui molnya, yaitu satu miliknya etanol, satu lagi miliknya oksigen. Jadi untuk mengetahui, untuk mencari molnya CO2 dan molnya H2, kita harus bandingkan ke salah satu ini mol yang diketahui. Tetapi kepada siapa? Kayak gitu. Apakah kepada alkohol atau oksigen? Kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh terserah, saya maunya ke oksigen A, saya maunya ke alkohol A gitu. Nggak boleh gitu. Oke. Kalau begini caranya, kalau ada dua mol yang diketahui dalam satu persamaan reaksi, kita harus mencari yang namanya bereaksi pembatas. Oke, bereaksi pembatas itu sama aja dengan bereaksi itu habis bereaksi. Kayak gitu. Oke, jadi caranya gimana? Nih, kalau untuk cari bereaksi pembatas, untuk cari bereaksi pembatas ya, mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Oke, berarti kita buat dulu nih yang C2H5OH. Oke, mol masing-masing ya. Berarti 0,05 dibagi dengan koefisiennya. Oke, ini yang untuk oksigen berarti 0,25 dibagi koefisiennya ada 3. Oke, nih hasil bagi paling kecil, oke, itu yang menjadi bereaksi pembatas. Jadi jika mol dan koefisiennya masing-masing dibagi, itu yang hasil baginya paling kecil, itu yang menjadi bereaksi pembatas. Oke, ini 0,05. Kalau 0,25 dibagi 3, berarti ini sekitar 0,083. Ya kan? Nah, nih. Berarti mana yang hasil baginya paling kecil? Ini, ya kan? Ini 0,05, ini 0,08. Berarti ini yang paling kecil, berarti yang paling kecil ini yang menjadi bereaksi pembatas. Oke, yang menjadi bereaksi pembatas. Berarti yang alkohol ini habis bereaksi. Oke, jadi kalau terjadi reaksinya, dia habis, nggak ada lagi, gitu. Berarti kita bandingin untuk mencari volumenya, bukan volumenya, molnya CO2, molnya air, itu kita bandingin ke molnya si alkohol, karena dia menjadi bereaksi pembatas atau yang bereaksinya habis. Oke, untuk mencarinya, gimana lagi caranya? Oke, pakai perbandingan koefisien. Makanya ini persamaan reaksi harus setara. Atau teman-teman kalau misalnya nggak usah pakai perbandingan sih nggak masalah nih. Untuk satunya 0,05. Berarti untuk tiganya berapa? 0,15 dong, ya kan? 0,15 mol. Atau misalnya kalau teman-teman ragu ya pakai perbandingan koefisien yang tadi. Ya kan? Caranya nih. Ini kan berarti yang kita cari ya. Misal nih, caranya gini, jadi mol H2O yang kita cari, oke, ini yang namanya perbandingan koefisien ya. Koefisien dari yang dicari, berarti koefisien dari H2O dibandingkan dengan yang diketahui. Yang diketahui di sini berarti sebagai reaksi pembatas. Berarti koefisien dari alkoholnya C2H5OH dikali, karena mol yang akan kita cari berarti yang akan kita kali dengan mol dari etanolnya. Oke, berarti kan sesuai nih. Ini kan koefisiennya 3. Koefisien dari alkohol 1. Ingat 1 itu nggak ditulis ya. Molnya berapa? 0,05. Berarti kita kali sama dengan 0,15. Ya kan? Sama aja nih. Nah, tapi yang dicari bukan mol, tetapi yang dicari adalah massa. Oke, massa dari air. Kita udah mengetahui molnya, terus gimana lagi caranya? Oke, rumus yang pertama tadi yang harus teman-teman ketahui ya ini ya. Berarti ini harus dalam keadaan STP, yaitu mol sama dengan volume dibagi volume STP. Oke, terus bagaimana menghitungnya? Apa hubungan mol dengan massa? Oke, rumus yang ini teman-teman harus ingat satu lagi. Mol itu sama dengan massa per. Oke, massa dibagi AR atau MR. Oke, karena ini adalah molekul, berarti kita pakainya MR.
Berarti molnya udah ada 0,15. Oke, masanya yang kita cari, MR-nya udah diketahui nih, berarti 18. Berarti masa dari H2O tinggal dikali aja, ya kan? Berarti 0,15 dikali 8, kali 8 kali 18, berarti masanya adalah 2,7 gram. Oke, jadi ini masanya. Jadi di sini kita menggunakan ada dua rumus stoikiometri. Oke, untuk perhitungan mol ya, yaitu mol sama dengan volume per volume STP. Ingat, tetapan STP adalah 22,4 dan satu lagi mol sama dengan massa per AR atau MR. Dan juga nih, teman-teman harus ingat kalau dalam persamaan reaksi kimia kayak gini harus tahu yang namanya nih, mencari reaksi pembatas. Oke, dan perbandingan koefisien. Karena nanti di kelas 11, di kelas 12, teman-teman menggunakan ini. Oke, jadi mulai dari sekarang harus mengetahui konsepnya bagaimana cara mencari perbandingan koefisien, gimana cara untuk mencari reaksi pembatas, gitu ya. Oke, sebenarnya sih gampang, sebenarnya mudah kalau teman-teman udah mengetahui konsepnya. Gitu. Oke, dan teman-teman juga kalau misalnya udah mengetahui konsepnya, diiringi dengan banyak latihan. Kayak gitu, banyak latihan mengerjakan soal. Lanjut lagi. Sebanyak 5,4 gram natrium. Oke. Natrium aluminium dilarutkan dalam 400 ml asam sulfat 1 molar membentuk aluminium sulfat dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya udah ada. Massa H2 yang terbentuk. Oke, lagi-lagi di sini ada dua yang diketahui. Berarti pakai reaksi pembatas ya, seperti yang tadi. Oke, kita buat dulu nih di bawah persamaan reaksinya ya. 2Al H2SO4 menjadi aluminium sulfat menghasilkan gas hidrogen. Oke, ingat ya, cek dia persamaan reaksi udah setara atau udah balance kayak gitu. Sepertinya sih ini udah. Ini kan hanya udah 6 nih. Ini juga 6. SO4-nya di sini 3, ini juga SO4-nya ada 3. Al-nya ada 2, ada 2. Oke. Di sini diketahui masanya aluminium ada 5,4, berarti kalau ada massa kita bisa menghitung? Bisa menghitung mol. Ini untuk aluminium dulu ya. Oke, yaitu caranya massa dibagi dengan, karena dia unsur berarti dibagi dengan AR. Massanya 5,4 per AR-nya kan 27. Berarti ini 0,2. Oke, 0,2 mol. Terus ini diketahui asam sulfat 400 ml dan 1 molar. Oke, ini teman-teman udah tahu rumus 1 ya. Ini rumus yang pertama yang harus teman-teman tahu. Rumus yang kedua, kita mau cari mol. Apa hubungannya mol dengan volume dan molar? Oke, teman-teman ingat rumus yang ini. Molar sama dengan mol per volume. Oke, ini rumus yang kedua. Ingat, kalau teman-teman menggunakan rumus yang ini volumenya harus dalam satuan liter. Ini baru mili, berarti kita harus konversi ke liter, berarti dibagi 1000. Oke, berarti ini kalau dikonversi berarti sama dengan 0,4 liter. Oke, berarti molarnya adalah 1 molar. Molnya yang akan kita cari, volumenya adalah 0,4, berarti molnya sama dengan 0,4 mol. Baru kita masukin ke persamaan reaksinya. Al-nya tadi 0,2 mol, sedangkan asam sulfatnya 0,4. Oke, teman-teman masih ingat kan soal sebelumnya? Kalau ada 2 mol yang diketahui dalam persamaan reaksi, berarti kita harus cari yang namanya reaksi pembatas. Pintar. Caranya tadi, mol masing-masing dibagi dengan koefisien hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, ini 0,2 dibagi 2 berapa? Kita buat sini aja ya. Ini hasilnya 0,1. 0,4 dibagi 3 berarti hasilnya 1,33. Oh sorry, 0,133. Oke, 0,133. Mana yang lebih kecil? Yang ini dong. Ya kan? Jadi hasil bagian yang paling kecil itu yang habis. Berarti di sini Al-nya habis bereaksi atau dia sebagai bereaksi pembatas. Oke.
Baru yang ditanya siapa? Masanya hidrogen. Karena ini mol yang diketahui, berarti kita bisa cari molnya hidrogen berapa. Oke, ingat ya, kita bandingin ke yang ini, ke Al, karena dia menjadi bereaksi pembatas. Ingat, nanti perbandingannya, mol yang kita gunakan bukan mol hasil bagi, tetapi mol mula-mulanya. Oke, berarti tadi pakai perbandingan koefisien, teman-teman masih ingat kan? Kita mau cari molnya H2, berarti caranya tadi, pintar. Koefisiennya H2 dibandingkan dengan koefisiennya aluminium dikali dengan molnya aluminium. Berarti koefisiennya H2 ada 3, koefisiennya aluminium ada 2, oke, molnya aluminium ada 0,2, oke. 2 dikali 0,2 ini 0,1, berarti molnya sama dengan 0,3 mol. Oke, yang ditanya apa? Oke, lagi-lagi massa. Oke, massa berarti ada hubungan dengan ini dong, rumus yang ini, ya kan? Berarti kalau dia massa yang ditanya, berarti sama dengan mol dikali dengan mr, karena dia molekul diatonik. Oke, berarti molnya adalah 0,3 gram. Oke, mr-nya berarti ini ada 2. Untuk satunya 1 berarti dikali 2. Oke, berarti sama dengan 0,6 gram. Ini bukan gram, ini mol. Oke, bisa ya? Jadi dapatnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Terus lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Suatu senyawa karbon tersusun dari 52% karbon, 35% oksigen, dan sisanya hidrogen. Rumus molekul senyawa karbon itu gimana? Oke, kalau dia dalam bentuk persentase, itu nanti jumlahnya bakalan 100. Oke, di sini dia ada unsur C-nya 52%, terus oksigennya 35%, berarti sisanya hidrogen. Sisanya berarti kan karena jumlah totalnya 100, berarti ini sama aja dengan 100 dikurang ini jumlahin. Berarti 52 ditambah 35, ya kan? Ini 87 ya, 87 sama 100 berarti ini 13%. Ya kan? Jadi setelah kita dapat persentasenya, baru sekarang kita bisa hitung nih perbandingan cari rumus molekulnya. Oke, ini kan dalam bentuk persen ya. Oke, jadi kita misalkan, kalau salah satu aja ya, kita misalkan massa totalnya itu adalah 100 gram. Jadi massanya O berapa? Ini berarti kan 35/100 dikali 100 gram. Ya kan? Ini coret-coret, berarti massanya oksigen itu sama dengan 35 gram. Berarti ini sama juga dengan 52 gram. Ini sama juga dengan 35 gram. Oke, ini 13 gram. Oke, kalau kita mengetahui massa, berarti kita bisa cari mol. Pinter. Caranya gimana? Oke, massa yang tadi itu dibagi dengan AR-nya, karena ini masing-masing unsur. Ini AR-nya dibagi 12, oksigen berarti dibagi 16, hidrogen berarti dibagi 1. Oke, setelah kita bagi, baru kita dapat molnya. 52 dibagi 12, oke, ini sekitar 4,33. Terus kalau 35 dibagi 16, ini sekitar 2,18. Oke, kalau ini 13. Oke, nih supaya teman-teman nggak susah ya untuk perbandingannya. Jadi untuk cari perbandingan bagi aja dengan bilangan yang paling kecil. Kayak gitu. Oke, berarti ini dibagi semuanya dibagi 2,18. Berarti ini 1. Oke, sekarang 4,33 dibagi dengan 2,18 itu sama dengan 1,98, kita bulatin ini 2. Sedangkan kalau 13-nya dibagi 2,18 itu sama dengan 5,96, berarti kita bulatin dia 6. Oke, berarti C-nya di sini gini. Jadi perbandingan mol itu bisa juga menunjukkan berapa jumlah atomnya. Oke, berarti di sini C-nya ada 2. Oke, berarti C2, O-nya ada, oke, di sini karena H duluan, berarti H dulu. Hanya ada 6, berarti C2 hanya 6. O-nya ada berapa? O-nya ada 1. Nih, jadi rumusnya adalah C2H6O. Oke, berarti ketemu ya, jawabnya adalah yang C. Jadi caranya seperti ini. Oke, bisa ya?
Oke, ini soal yang terakhir ya untuk part yang ini. Untuk bagian ini, pada proses industri pengolahan logam besi itu terjadi reaksi ini, dibutuhkan 16 gram besi 3 oksida, maka volume CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP berapa? Oke, ini udah disebutin bahwa dia belum setara, berarti yang harus kita lakukan pertama sekali adalah menyetarakan reaksinya. Oke, ini Fe tambah CO2. Ini Fe-nya ada 2, berarti ini kita kali 2, ya kan? Ini oksigennya di sini ada 3. Ini ada 1. Ada 4, berarti ini dikali berapa nih? Dikali 2 ya. Kalau ini dikali 2, berarti oksigennya nambah lagi dong. Ya kan? Oke, kita coba buat ini 3. Ini 3. Berarti sama-sama ini 6, udah sama ya. Berarti di sini C-nya, C-nya udah 3. Ini juga C-nya udah 3. Di sini O-nya ada 6. 3, ini 3, 6. Ini tinggal 2, 6. Fe-nya oke, udah sama ya. Jadi ini adalah persamaan reaksinya. Berarti ini yang diketahui adalah masanya besi 3 oksida itu yang ini ya. Oke, berarti kalau udah massa kita cari mol. Oke, good. Berarti molnya sama dengan massa per mr karena dia senyawa ya. Masanya 16 gram. Oke, kita bagi dengan mr-nya berapa? Sekarang kita hitung dulu. Besi kan untuk satunya ada 56. Berarti kalau untuk 2, 56 dikali 2 itu kan sama dengan 112. Kita buat di sini deh. MR-nya, ya kan? 112. Sedangkan O-nya ada 3, satunya ada 16, berarti 48. Oke, berarti ini 0, 1, 6, oke, 160. Nah, 160 gram. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Oke, berarti ini 0,1 mol. Oke, ini yang diketahui cuma satu aja ya. Kalau cuma satu yang diketahui ini gampang. Kita bandingin aja langsung ke dia. Kayak gitu yang diketahui. Oke, di sini yang ditanya adalah CO2, berarti kita pakai perbandingan koefisien. Nih. Kalau koefisien di sini 1 sih lebih gampang ya. Ini kan untuk satunya molnya 0,1 mol. Berarti kalau untuk 3 berapa? Dikali aja. Berarti ini molnya 0,3 mol. Atau kalau misalnya teman-teman ragu kalau buat berapa bisa pakai perbandingan koefisien, berarti kan yang dicari CO2 nih. Berarti 3 per 1 dikali 0,1. Oke, berarti dapat molnya 0,3 mol. Yang ditanya adalah volume dalam keadaan STP. Oke, rumus yang pertama yang udah kita gunakan yang ini ya. Oke, rumus yang kedua ini volume STP. Oke, apa hubungannya? Ini. Volume STP itu kan berarti mol sama dengan volume per volume STP. Oke, molnya 0,3. Ini rumus yang kedua ya yang akan kita pakai. Oke, 0,3 sama dengan volumenya ini yang dicari. Volume STP berapa? Pintar, 22,4 liter. Berarti 22,4 dikali 0,3 berarti sama dengan 6,72. Oke, 6,72 liter. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya. Jadi intinya, kalau dalam soal-soal kimia itu, dalam soal-soal stoikiometri, itu rumus yang dipakai, dia nggak cuma satu, jadi bisa banyak, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sering latihan, udah tahu nih, oh berarti kalau keadaannya seperti ini, pakai rumusnya ini. Kalau keadaan seperti ini, pakai rumusnya yang ini, gitu. Tapi rumusnya nggak banyak, cuma itu aja yang diulang-ulang. Tapi teman-teman harus tahu konsepnya, kayak gitu ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, memahaminya, dan saya harap sih bisa membantu. Jadi teman-teman nanti pas waktu ujian udah bisa menjawabnya. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Jangan lupa ya, please subscribe dan share ya. Makasih ya.